Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau kita mau masuk ke dalam WC, mau buang hajat, apakah itu mau buang hajat air kecil atau buang air besar, maka sunnah kita mendahulukan kaki kiri untuk masuk ke tempat itu. Bahkan kata menurut para ulama, kalau ada orang yang mau buang hajat kecil yaitu di tempat yang terbuka, bukan seperti WC umpamanya, maka juga disunnahkan bagi seseorang itu adalah untuk mendahulukan kaki kiri dan keluar dari tempat yaitu kamar mandi atau WC tadi adalah mendahulukan kaki kanan. Demikian juga kalau kita lakukan yaitu di tempat yang lapang, maka kita keluar dari tempat itu mendahulukan kaki kanan. Karena demikian itu yang disampaikan oleh para ulama. Kalau seandainya ada seseorang memasuki yaitu WC, maka sunnah mendahulukan yaitu kaki kiri dan keluarnya kaki kanan. Kalaupun demikian, kalau kita masuk ke tempat yang hina seperti ada orang yang berbuat maksiat di tempat itu, apabila ada orang yang mau masuk ke tempat maksiat itu walaupun dia tidak melakukan perbuatan maksiat itu, kalau dia masuk ke tempat itu, umpamanya ada satu tempat yang disediakan di tempat itu main judi. Lantas kalau kita mau masuk ke tempat itu, maka sunnah mendahulukan kaki kiri dan keluarnya yaitu dengan kaki kanan. Salah satu yaitu berbuat maksiat itu jelaskan oleh para ulama. Kalau ada di tempat itu terbiasa orang yaitu mempertontonkan auratnya, buka aurat, lantas kita mau masuk ke tempat itu, maka sunnah kita adalah mendahulukan yaitu kaki kiri dan keluarnya yaitu dengan kaki kanan. Kenapa? Membuka aurat itu adalah dilarang oleh agama, haram hukumnya mempertontonkan aurat. Bagi orang yang mempertontonkan aurat itu adalah sedang berbuat maksiat. Maka oleh sebab itu kata para ulama, kalau di tempat itu sering orang membuka aurat, maka itu adalah orang itu sedang berbuat maksiat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, bahkan kata para ulama salah satu yaitu tempat yang banyak orang berbuat maksiat itu adalah di pajak. Pajak itu adalah berbaurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kenapa? Karena ingin mencari kebutuhan. Dan sunnah bagi seseorang yang mau masuk ke dalam pajak itu adalah mendahulukan kaki kiri dan keluarnya dengan kaki kanan kalau seandainya pajak itu mempunyai tempat yaitu pintu untuk masuknya ke dalam pajak itu. Maka sewaktu kita mau masuk ke pajak itu, maka sunnah kita mendahulukan kaki kiri dan keluarnya adalah kaki kanan. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kalau seandainya seseorang itu masuk yaitu ke WC dan ke tempat yang hina, maka sunnah kita mendahulukan kaki kiri dan keluarnya pakai kaki kanan. Berbeda dengan masuknya kita ke tempat yang dimuliakan oleh Allah. Mana tempat yang dimuliakan oleh Allah itu seperti masjid. Maka kalau kita mau masuk ke dalam masjid, sunnah mendahulukan kaki kanan. Kalau seandainya masjid itu di dalamnya ada lagi masjid, maka juga keluarnya sunnah kita dengan kaki kanan. Seperti adalah yaitu Masjidil Haram. Masuk kita ke dalam Ka'bah, yaitu sunnah mendahulukan kaki kanan, dan keluar dari Ka'bah yaitu juga mendahulukan kaki kanan. Kenapa? Karena masuk ke Masjidil Haram. Tapi kalau seandainya keluarnya kita tidak kepada masjid, masuk kita mendahulukan kaki kanan, maka keluarnya adalah kaki kiri. Kenapa? Yang kita jumpa itu bukan masjid. Demikianlah dijelaskan oleh para ulama, yaitu kalau kita masuk yaitu ke tempat yang dimuliakan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah bagi seseorang yang masuk ke dalam kamar mandi WC, yaitu untuk melakukan buang hajat atau yang lain. Apabila seseorang itu masuk ke dalam WC, haram hukumnya yaitu membawa mushaf. Apa itu mushaf? Yaitu bacaan-bacaan Al-Quran.
Kalau ada bacaan-bacaan Al-Quran yang dia bawa ke dalam WC itu hukumnya adalah haram. Demikian juga kalau seandainya kita membawa nama-nama yang dimuliakan oleh Allah, seperti nama malaikat, seperti nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan nama-nama Nabi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan nama Allah seperti Asmaul Husna, maka kalau seandainya ada kita membawanya ke dalam WC, maka perbuatan itu adalah haram. Sebelum kita masuk ke dalam WC, kita meninggalkannya di luar WC. Kalau seandainya kita ada membawa bacaan-bacaan, apakah itu mushaf Al-Quran, apakah itu nama-nama malaikat, apakah itu nama-nama Nabi, apakah itu nama-nama Allah, maka kita tinggalkan di luar WC. Agar apa? Agar kita tidak memperbuat yang haram. Kalau seandainya kita terlupa, kata para ulama, nyatanya kita masih membawa benda itu adalah ke dalam WC. Kenapa kita tidak ingat bahwa di badan kita ada mushaf Al-Quran, ada nama-nama Rasul, nama-nama Rasul, dan juga nama-nama malaikat, dan juga nama-nama yaitu nama Allah. Maka seandainya kita sudah terlanjur membawanya ke dalam WC, kalau bisa kita mengeluarkannya, maka kita keluarkan. Kalau tak bisa kita mengeluarkannya, maka kita genggamlah dengan tangan kita. Agar apa? Agar perbuatan yang haram itu tidak menjadi haram lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.